Saya akan mencoba masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barisan Nusantara dalam segmen Touring Nusantara. Dalam Touring Nusantara kali ini, sahabat akan saya ajak untuk menelisik, mengulik sejarah tentang salah satu makam di wilayah Kabupaten Rembang, yaitu makam Simbah Merti Kusumo. Terus di channel ini saksikan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya. Baik, sahabat Nusantara, saat ini saya berada di salah satu makam di Desa Trembes, masuk Kecamatan Gunem, wilayah Kabupaten Rembang. Sohibul Makboroh adalah Kanjeng atau Ki Ageng Merti Kusumo. Jadi makamnya masih seperti itu, bisa kita lihat makamnya. Kemudian yang unik dari makam ini adalah makam ini berada di antara gua dan air terjun. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengulik kisahnya. Kita juga nanti akan ke air terjunnya, ke guanya. Kemudian di sebelah timur makam ini juga ada belik atau sendang peninggalan dari Mbah Merti Kusumo yang biasa digunakan oleh peziarah-peziarah yang datang ke sini untuk ngalap berkah dan digunakan untuk pengobatan atau kesehatan. Oke, sahabat Nusantara, saat ini saya bersama dengan Sing Bau Rekso. Ya oke lah, kalau orang mengatakan ya juru kunci Mbah Merti atau Merti ya, Mbah Merti Kusumo. Mungkin bisa nanti dijelaskan dengan Mas Heri. Ini saya bersama dengan Mas Heri Jaran, istilahnya di lingkungan atau masyarakat sini memanggil beliaunya Mas Heri Jaran. Beliaunya ini yang ngrupoko atau merawat makamnya Mbah Merti Kusumo. Bisa dijelaskan Mas Heri, Mbah Merti itu sebenarnya siapa? Perjalanan Mbah Merti kalau versi catatan kitab Tapeladam, itu kitab yang ditulis oleh Mbah Sulgi, itu mengisahkan kalau Mbah Merti serombongan itu dari Banten. Waktu pecahnya perang Banten itu tokoh-tokoh Banten, termasuk ada seorang pangerannya yang bernama Pangeran Kahasan, sekarang yang bernama Mbah Surgi di Tergawah, itu putra dari Banten, terus diikuti oleh pamannya Panembahan Mahmud atau Mbah Rombong yang di Makom Gunem, terus panglimanya itu Pangeran Sidopati atau Mbah Soleh yang di Panoan.
terus sama guru ngaji Syekh Budin yang ada di Sidomulyo Tanjung, terus sama Mbah Merto sama Mbah Merti. Yang Mbah Merto di makom Desa Trembes gitu. Tokoh-tokoh ini akhirnya memimpin pergerakan perjuangan untuk wilayah Selatan Lasem gitu. Terus di sini ada tempat pertapaan Mbah Merti sampai meninggal gitu. Jadi Mbah Merti kalau rumahnya tidak di sini, tapi di sini tempat pertapaan Mbah Merti untuk kumpulnya para tokoh-tokoh itu. Menamakan merancang itu bisa dikatakan merancang atau merencanakan sesuatu untuk melawan Belanda, atau mungkin juga bisa karena dulu ada air terjun yang suaranya terang akhirnya dikatakan merancang, tapi untuk versi sejarahnya adalah tempat musyawarah para tokoh-tokoh pejuang gitu. Berarti memang di sini unik Mas Heri ya. Artinya unik itu di sekitar makam ini ada gua, kemudian ada air terjun. Iya. Memang khas di makam-makam waliullah itu pasti ada air karena digunakan untuk bersuci. Kemudian untuk yang gua itu gimana? Gua itu adalah tempat untuk bersemedi Mbah Merti, itu gua penyepen. Terus ada lagi gua kandang macan, karena di sini dipisahkan ada legenda macan putih atau macan pengkrong, karena tokoh-tokoh dari Sunda itu kebanyakan adalah macan putih atau macan pengkrong. Nah itu tempatnya macan putih juga tempat bermeditasinya Mbah Merti gitu. Nah, tempatnya di samping air terjun. Nah, air di sini tuh dulu diyakini sebagai tempat penggemblengan para tokoh-tokoh pejuang sampai era perjuangan, era kemerdekaan. Tempat ini sebagai tempat markas para pejuang. Itu cerita bapak-bapak. Dulu karena bapak saya juga kan seorang pejuang, kan, pejuang 45, jadi tahu kisah ini. Jadi kisah Mbah Merti itu pelarian atau pengungsi dari Banten yang meneruskan perjuangan untuk wilayah Lasem Selatan gitu. Mungkin karena waktu itu kan bersamaan dengan pecahnya perang pecinan itu pada tahun 700-an gitu. 1700-an gitu. Nah, air sini itu juga sangat bertuah ya. Karena kalau dulu untuk kejayaan, untuk penggemblengan, sekarang banyak difungsikan untuk pengobatan. Banyak saudara-saudara dari jauh itu ambil air untuk obat, air dari belik Mbah Merti ini gitu. Di sebelahnya, di depan makam Mbah Merti sebelah ini timur ini pohon beringin itu banyak diambil orang dari Sumatera, Kalimantan, Jakarta, itu ambil air kan untuk pengobatan berupa belik atau sendang. Baik sahabat Nusantara, kita masuk ke salah satu peninggalan Mbah Merti Kusumo, yaitu sebuah sendang atau belik, atau orang sekarang mengatakan sumur. Jadi banyak sekali peziarah yang datang ke sini mengambil air di belik ini untuk kesehatan. Jadi untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kita bisa masuk ke dalam. Di airnya itu mengalir, jadi seperti sumber. Belik ini berada di bawah pohon beringin. Jadi kalau kita lihat airnya nggak terlalu banyak, tapi airnya mengalir. Jadi ini oleh bijarah ke sini itu diambil untuk pengobatan. Mungkin bisa saya mengambil airnya. Nah, seperti ini. Jadi airnya bersih sekali. Terus makam ini dibugar tahun berapa? Sekitar tahun 80-an, 90 itu karena orang dari Pati itu yang bongkar itu. Karena ada pertolongan dari dia dapat petunjuk atau pertolongan agar dibangun oleh orang Juwana.
Itu. Berarti Mbah Merti itu punya saudara kembar Mbah Merto. yang namanya Mbah Merto. Mbah Merto Kesumo itu yang di makom Trembes, makom desa Trembes. Itu saudara kembar. Saudara kembarnya Mbah Merta Merti. Gitu. Terus yang disebut dengan orang enam, karena istilah kecamatan Gunung itu katanya kalau di apa? Dimaknani secara Jawa itu kan yang sing digugum wong 6 atau yang dipercaya hanya orang 6. Karena karena tokoh pimpinan itu di Gunem waktu itu masih Desa Bendo namanya itu adalah Mbah Mahmud atau Panembahan Mahmud atau Mbah Rombong atau pimpinan rombongan. Itu tiap ada sesuatu yang penting itu dia mendatangkan yang diajak bermusyawarah itu yang orang 6. Mbah Soleh Panoan, Mbah Surgi Tergawah, Mbah Syekh Budin, Mbah Merti kali dan Mbah Rombong. Itu hanya orang 6 sama Mbah Nolo itu pengikut yang ada di Jambiran. Jambiran ikut gunung atau ikut Pamotan. Itu hanya orang 6. Jadi yang musyawarah itu hanya orang 6. Jadi yang digugu itu tokoh-tokoh orang-orang sekitar Gunung Buta ini dulu yang dipercaya itu hanya orang 6 itu. Jadi yang akhirnya dinamakan Gunem sing digugu wong 6. Jadi perintahan orang 6 yang dipercaya sama masyarakat. Ya, sahabat Nusantara, mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan karena saya juga agak berani untuk tanya-tanya lebih dalam lagi. Jadi ini ya hanya sifatnya secara global. Mbah Merti itu atau Mbah Merti Kusumo itu asli dari Banten atau orang Sunda, meneruskan perjuangannya di wilayah Rembang. Mungkin itu penjelasan dari Mas Heri. Terima kasih Mas Heri atas informasinya. Nanti kita akan coba untuk ke Sendang atau Belik tadi, kemudian ke gua Penyepen sama gua Kandang Macan, kemudian di air terjun. Oke, begitu sahabat Nusantara. Terima kasih. Baik, sahabat Nusantara, selanjutnya kita coba untuk ke air terjun, kemudian ke gua Kandang Macan sama gua Pasepen. Kita ke sana. Kita ke air terjun. Ini para relawan Barisan Nusantara sedang makan sore Bontot pentol di depan gua Pasepen. Bisa kita lihat di sana itu adalah pintu gua Pasepen. Kita akan mencoba masuk ke gua Pasepen. Ya, harus hati-hati karena jalannya agak susah. Oke, sahabat Nusantara, ini kita berada di depan atau di pintu gua Pasepen. Guanya tidak terlalu dalam karena memang digunakan untuk semedi, jadi tidak terlalu muat orang banyak. Mungkin waktu dulu hanya satu orang yang semedi atau nyepi di gua ini, makanya disebut dengan gua Pasepen. Saya akan mencoba masuk ke dalam.
Jadi memang benar di dalam itu hanya muat sekitar untuk orang 5 kalau posisi duduk. Kalau digunakan untuk tidur hanya sekitar orang 2 atau 3. Jadi kita ke Gua Kandang Macan. Oke, sahabat Nusantara, ini kita berada di depan Gua Kandang Macan. Dan itu macannya di dalam. Jadi saya nggak tahu kenapa dinamakan Gua Kandang Macan, atau mungkin dulu ada macannya atau gimana, saya nggak tahu. Ya jelas sama seperti yang Gua Pasepen, gua ini juga tidak dalam, tidak terlalu dalam. Tapi ada stalaktit, juga ada stalagmitnya juga ada. Jadi sama seperti gua-gua pada umumnya, pasti ada stalaktit dan stalagmitnya. Macannya keluar. Keluar. Di atas gua ini ada lubang, dan lubang ini arahnya ke mana tidak ada tahu. Kita lihat tadi ada kelelawar yang keluar, berarti itu ada lubang kecil yang dalam, tapi arahnya kemana kita tidak tahu. Baik, sahabat Nusantara, sekarang saya berada di bawah air terjun. Karena kondisinya ini kemarau, jadi airnya tidak terlalu banyak, airnya kecil. Tapi kalau waktu penghujan atau musim penghujan, ini airnya bisa sampai ke sini. Cipratan airnya bisa sampai ke sini. Jadi ketinggian air terjun ini sekitar 10 meter ya, kurang lebihnya. Bagi sahabat yang ingin menikmati alam, bisa datang ke sini karena di sini ada air terjun, ada kolam. Kalau untuk sekedar untuk ciblon atau mandi bisa. Sahabat bisa berwisata religi sekaligus juga berwisata jasmani. Buka mau untuk kok. Sahabat Nusantara, kita berada di yang dimungkinkan ini adalah bekas padepokannya Simbah Mertikusumo. Saya berada di depan batu, dan batu ini menurut Mas Heri ini adalah tempat untuk duduk. Nah, di sini ada bekas pelungguan. Ini ada tempat untuk duduk, jadi bekas pantat lah, seperti itu. Ini adalah batu tempat pelungguan Mbah Mertikusumo. Jadi di sini ada bekas seperti bekas pantat seseorang yang digunakan untuk duduk. Dan di sekitar sini ini sering Mas Heri itu menemukan seperti pecah-pecahan keramik, pecah-pecahan apa namanya, gerabah ya, gerabah, alat-alat rumah, alat-alat tukang, alat-alat dapur.
Kemudian juga ada bekas seperti tempat pelatihan kanuragan itu di sini. Memang tidak tertulis, tapi ini dimungkinkan seperti itu. Karena saya tidak menyebut kepastian karena tidak ada bukti otentik untuk sejarah tempat ini. Tapi dengan dasar barang-barang yang ada, dimungkinkan tempat ini adalah bekas padepokannya Mbah Merti Kusumo, karena beliau adalah pejuang, pemimpin perjuangan pada zaman Belanda dahulu. Baik, sahabat Nusantara, kita baru saja dari goa, kemudian melihat air terjun, dan selanjutnya kita akan pulang. Naik jalannya sangat luar biasa sehingga harus menghela nafas. Oke, sahabat Nusantara, tetap di channel kita Barisan Nusantara dalam segmen Touring Nusantara selanjutnya. Baik, sahabat Nusantara, masih di channel kesayangan kita Barisan Nusantara. Terus saksikan channel kami untuk mengikuti segmen-segmen Touring Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.